kepada Tuhan. Siapa yang senang? Saya. Siapa yang happy? Saya. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersemangat? Oke, hari ini kita akan memulai dengan membuat yel-yel kita terlebih dahulu untuk minggu ini. Oke ya, semangat ya. Yuk, yang masih duduk, ayo berdiri. Yang masih tiduran, ayo berdiri. Yang masih berantem sama temennya, saudaranya, mamanya. Oke, berhenti dulu ya. Oke, sama-sama kita buat yel-yel kita minggu ini. Gimana ya, Kak? Oh iya, cinta Yesus. Maaf ya, lupa. 1, 2, 3. Cinta Yesus. Ya iya. Bukan aku lupa lagi. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Cinta Yesus. Ya iya dong. I love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. Belum kompak ya, kita ulangi sekali lagi. Ayo, 2, 3. Cinta Yesus. Ya iya dong. I love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. Oke, sama-sama kita mau berdoa. Ikuti kakak cantik berdoa. Yuk sama-sama tutup mata, lipat tangan. Oke, sudah dalam posisi berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini dengan penuh semangat, kami mau memuji Tuhan, menari dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama teriak katakan. Ayo kita semua puji Tuhan kita. Yesus cinta semua anak. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu, Tuhan cinta semuanya. Tepuk tangan di atas kepala. Woo! Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay, haleluya. Woo! Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Da!
tidak ada. Ayo bersemangat semua adik-adik. Semangat. Semangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Pahlawan Kristus harus berani. Ayo, adik-adik lebih bersemangat dong. Semangat. Iya, harus bersemangat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pun di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah sama-sama katakan? Tidak ada. Kita akan memuji Tuhan, oke? Yeay. Siap. Kakek-kakek, nenek-nenek. Yeay. Kakek-kakek, Nenek-nenek, tante-tante, om-om gendut, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om gendut, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om gendut, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. semangat. Yeay. Kakek-kakek, Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om gendut, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. kita sama-sama. Sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Yeay! Yeay, yeay, yeay. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari adik-adik, katakan, mari masuk Tuhan. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku,
Ya Yesus, sekarang Tuhan datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, sungguh-sungguh lagi dari awal katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk hatiku. Hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita terbuka untuk kita boleh menerima pribadi Yesus melalui firman-Nya. Itu sebabnya nyanyikan lagi sungguh-sungguh lagu ini. Kak Simon undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdiamlah, tinggallah dalam hidup kami. Mari semua yang di rumah katakan mari masuk. Mari masuk ya Tuhan. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, mari angkat tangannya. Datang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Tutup mata kalian semua, lipat tangannya, ikuti Kak Simon berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau kami mengundang Engkau tinggal tinggal diam diam dalam hidup kami, dalam hidup memimpin kami memimpin menjadi anak-anak menjadi yang taat yang dan dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. firman Kami buka hati kami buka buat firman-Mu firman-Mu di dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk kembali. Hai adik-adik Pikits, apa kabarnya? Apa kabarnya? Sehat kan? Pasti sehat semua. Bertemu lagi dengan Kak Ibon. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Daniel di Gua Singa. Dan ayatnya terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Adik-adik semua duduk manis, kita sama-sama akan menonton, menyaksikan video tentang Daniel di Gua Singa. Silahkan menyaksikan. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku. Dan aku berterima kasih untuk itu.
Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Arsalan, kita harus tahu apa yang disukai raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Kau akan pukul dengan itu. Tidak akan aku pukul, Parshan. Nasib Daniel lebih buruk. Sebab aku telah meyakinkan raja untuk mengesahkan keputusan ini. Daniel pikir dia saleh, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Inilah pelajaran bagi orang yang berdoa kepada yang lain selain kepada Raja Darius. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel, Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia.
Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuan, ini saran kita. Ini. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Wah, seru banget cerita tentang Daniel tadi, ya nggak? Seru kan? Seru kan? Kak Ibon aja suka nontonnya. Nah, adik-adik, penasaran nggak ya? Kenapa Daniel bisa selamat dari gua singa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Nah, adik-adik, jadi dulu Daniel itu adalah seorang yang sangat senang berdoa kepada Tuhan. Dan karena ketaatan dia kepada Tuhan, Tuhan membuat dia menjadi orang yang berhasil. Daniel menjadi orang yang sangat pintar dan sangat disukai oleh raja. Nah, karena mengetahui hal itu, banyak orang di kerajaan Babel tidak menyukai Daniel. Dan mereka berencana untuk melenyapkan Daniel dan membuat agar Daniel tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Oh no. Nah, sedihnya adik-adik, mereka bersekongkol untuk membuat aturan bahwa di kerajaan Babel tidak boleh menyembah Allah lain selain Raja Darius. Jadi hukum telah ditetapkan dan hukum tidak bisa lagi dicabut. Sedihnya di saat Daniel setia berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan, dia berdoa 3 kali sehari. Ketahuan oleh seluruh kerajaan bahwa Daniel tidak menuruti perintah tersebut karena Daniel berketetapan hati untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi sedihnya Daniel ditangkap dan dia dihukum sampai harus dilempar ke gua singa. Aduh, kalau Kak Ibon dalam keadaan seperti itu, Kak Ibon sangat takut. Pasti Kak Ibon akan menangis, akan berteriak. Tidak ada lagi yang bisa menolong Kak Ibon. Karena kita berada di dalam suatu gua yang gelap, yang banyak singa, yang bisa saja menggigit kita, memakan kita sampai kita mati. Takut banget, ini kan bukan kolam ikan, ini tuh gua singa. Kalau ikan di sekeliling kita ya kita mungkin bisa berenang, kita bisa bunuh mereka, tapi ini singa teman-teman, singa yang bisa memakan kita. Sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Tapi seperti yang cerita kita tadi nonton juga, bahwa hal mujizat terjadi, hal luar biasa terjadi dalam kehidupan Daniel. Yang pertama, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Meskipun larangan dan aturan telah dijalankan bahwa Daniel tidak boleh lagi berdoa kepada Tuhan, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik gimana? Di saat adik-adik dilarang untuk berdoa kepada Tuhan, apa adik-adik sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan? Jangan, tidak boleh seperti itu ya. Nah, di saat Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, poin yang kedua, kita melihat bahwa Daniel ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong Daniel. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa yang mau menerkam Daniel sehingga Daniel tetap aman dan tidak terluka sama sekali. Nah, setelah itu poin yang ketiga, nama Tuhan dipermuliakan di atas keseluruhan kerajaan Babel. Yeay, puji Tuhan. Raja melihat bagaimana Tuhan berkuasa untuk membela setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk menolong, mengatupkan seluruh singa-singa yang mau menyerang Daniel. Nah, gimana adik-adik semua? Diberkati nggak dengan cerita Daniel? Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita selalu rajin berdoa kepada Tuhan, taat kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang
berhasil. Dan kita semuanya ditolong oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Yeay! Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Semoga kita semua bisa menikmati kebenaran firman Tuhan dan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya menghafal ayat dengan gerakan. Yeay! Nah, adik-adik P-Kids, ayat hafalan pada hari ini terdapat di dalam Daniel 6 ayat 11b. Nah, sama-sama kita belajar gerakan dan ayatnya ya. Pelan-pelan ikutin Kak Ibon. Dari ayatnya dulu. Daniel 6 ayat 11b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bisa? Sekali lagi ya. Ayo semua bangkit berdiri, kita menghafal gerakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel 6 ayat 11b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Yeay! Adik-adik semangat menghafal ayat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang buat adik-adik semua yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan by transfer melalui nomor rekening di bawah ini. Dan buat adik-adik yang mau memberikan persembahan secara langsung, bisa memberikannya ke resepsionis gereja selama jam kantor berlangsung. Nah, Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap persembahan adik-adik. Nah, sekarang Kak Ibon mau berdoa buat adik-adik semua. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan sumber dari berkat-berkat kami, dan kami percaya setiap persembahan yang telah kami berikan kepadamu semuanya akan membuahkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang akan memberkati setiap adik-adik P-Kids dalam setiap pendidikan dan pertumbuhan, bahkan masa depan, keluarga dan orang tua, pekerjaan orang tua, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kami persembahkan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, dan kiranya nama Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang diberkati? Saya. Siapa? Saya. Masa sih? Iya dong. Iya, semua sudah diberkati. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut lagi. Karena kenapa Kak Sen? Karena Tuhan beserta dengan kita. Iya, karena Yesus menjadi sahabat Kita semua. Dan sebab itu kita mau nyanyikan pujian Yesus sahabatku. Mari adik-adik semua nyanyikan dengan suara yang kuat. Yesus sahabatku.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik P-Kids, kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, Engkau sahabat kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita katakan, sampai ku besar nanti Tuhan, sampai di surga nanti kami tetap ingat kasih-Mu. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai, ayo semua tutup matanya, sampai di surga nanti, di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Lagi katakan, Yesus sahabatku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik kita katakan, Yesus sahabatku. Sahabatku dan Tuhanku. Puji Tuhan. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Vita akan bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, sebab kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang hidup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang
Kami tidak takut. Kami tidak takut Karena kami tahu. karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Menjadi sahabat dalam kami hidup semua. kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk. Halo adik Pikir. Halo. Ya, kita udah mau menyelesaikan ibadah kita hari ini. Ya, kayaknya cepat sekali ya. Iya. Tapi jangan lupa untuk terus ikuti ibadah Pikir online minggu depan. Oke. Oke. Tadi kita sudah belajar untuk kita tidak boleh takut lagi. Oke, siap adik-adik semua? Siap. Tidak boleh takut, siap? Siap. Oke. Oke. Jangan lupa untuk kita semua adik-adik di rumah mengerjakan tugas. Jangan lupa menghafalkan ayat hafal dengan gerakan. Dikirim ke siapa ya, Kak Vita? Kakak-kakak pembina masing-masing. Yeay. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ingat, ting. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke, siap semua. Sampai jumpa di ibadah Pikir online minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Feli. Ini adalah minggu ini. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sampai jumpa minggu depan, dadah. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Terima kasih. Filipi 2 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 4. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Halo, nama saya Wilson. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Terima kasih. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Terima kasih. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak mengeluh dan berbantah-bantah.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak mengeluh dan berbantah-bantah.